Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Kita berjumpa lagi dalam program Santapan Rohani GKI Banyuwangi. Hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan tema Lalang di Tengah Gandum. Firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita diambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengar perenungan firman Tuhan, kita mempersiapkan diri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami mendengar firman-Mu pada hari ini. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat bukan hanya mendengar, tetapi Engkau mampukan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, hidup di dalam ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka bagian Alkitab kita dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman kemudian memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui bacaan
Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 yang dilanjutkan oleh ayat 36 sampai dengan 43, kita menemukan kata kunci apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para pendengar, kepada para murid pada waktu itu, yaitu tentang hal kerajaan sorga. Di dalam ayat ke-24 kita menemukan hal kerajaan sorga itu seumpama. Perumpamaan ini mau menggambarkan tentang kerajaan sorga. Kalau kita mendengar kata kerajaan sorga, apa yang terpikir di dalam pikiran Bapak, Ibu, dan Saudara? Biasanya, ini biasanya ya, biasanya orang akan berpikir kerajaan sorga itu adanya nanti tuh, waktu kita sudah kembali kepada Bapa. Kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Benar begitu ya? Kerajaan sorga itu artinya adanya nanti, setelah kita kembali pada Bapa. Di sanalah kita akan hidup di dalam kerajaan sorga. Tapi pada hari ini ketika kita menghayati atau mendasari perenungan kita dengan bacaan Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43, kita diajak untuk punya satu pemahaman bahwa hal kerajaan sorga itu tidak melulu terjadi nanti setelah kita pulang kepada Bapa. Tapi hal kerajaan sorga itu juga terjadi di sini, saat ini, di dalam hidup kita. Apapun keadaan hidup kita, kerajaan sorga itu hadir. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa merasakan kerajaan sorga dalam kehidupan kita? Hidup saya kan tetap aja ngalamin susah. Hidup saya kan tetap aja sama kayak orang-orang lain. Kalau sekarang lagi ada pandemi COVID, saya pun merasakan dampak dari pandemi. Masa kerajaan sorga ada susah-susahnya? Nah, itu dia tuh. Kita berpikir bahwa kerajaan sorga itu tempat yang bebas dari penderitaan. Kita berpikir bahwa kerajaan sorga itu adalah tempat yang membuat kita hidup aman, tentram, damai sejahtera, tanpa pencobaan. Banyak di antara kita berpikir demikian. Tapi hari ini, perenungan firman Tuhan mau mengatakan kepada setiap kita, ketika kita menghayati bahwa hal kerajaan sorga itu datang di sini dan saat ini dalam hidup kita. Dalam berbagai pergumulan, berbagai tantangan, berbagai pencobaan, berbagai hal yang memberatkan hidup kita. Kita tetap bisa merasakan kerajaan sorga itu hadir. Kalau kita membuka diri kita. Kalau kita membawa diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan kita melalui Roh Kudus. Artinya hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, disitulah sebenarnya kita merasakan kerajaan sorga hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan kita, disitulah kita hidup di dalam kerajaan sorga. Benar ada pergumulan, ada tantangan, ada cobaan. Tapi semuanya itu kita tidak menghadapinya sendirian. Ada Tuhan yang menolong kita terus. Oleh sebab itu, perumpamaan ini mengatakan dengan sangat jelas kepada setiap kita. Di dalam mulai ayat 37, Tuhan Yesus menjawab para murid arti perumpamaan ini.
Orang yang menaburkan benih yang baik ialah Anak Manusia. Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Tuhan yang datang membawa kebenaran firman Tuhan, mengajar kita berdasarkan firman Tuhan. Itulah benih yang baik, firman Tuhan. Ladang ialah dunia. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang ditaburkan benih yang baik oleh Tuhan, tapi juga ditaburkan benih yang tidak baik oleh si jahat, iblis. Kita hidup di dalam dunia. Kita bagian dari dunia. Maka kita akan menemukan hal yang baik dan hal yang buruk di dalam kehidupan kita di dunia. Tetapi mari kita lihat melalui perumpamaan ini. Kita punya kesempatan untuk memilih benih mana yang akan kita tumbuhkan di dalam diri kita. Apakah benih yang baik, yang berdasarkan pada firman Tuhan, ataukah benih yang tidak baik yang ditaburkan oleh si iblis, yang pasti bukan berdasarkan pada firman Tuhan. Kita punya pilihan untuk menumbuhkan benih mana yang akan kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kesempatan. Seperti halnya ketika para hamba-hamba Tuhan pemilik ladang bertanya, bagaimana kita cabut saja lalang-lalang itu supaya tidak mengganggu pertumbuhan gandum? Sang pemilik ladang mengatakan, jangan, karena nanti kalau lalangnya dicabut sebelum berbuah, gandumnya mungkin akan ikut tercabut. Di situ kita melihat ada kesempatan dari sang pemilik ladang untuk membiarkan, untuk melihat buahnya dulu, baru nanti dipisahkan mana yang berbuah, mana yang tidak. Artinya di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita punya kesempatan, terus punya kesempatan untuk memilih benih mana yang akan kita tumbuhkan. Dan Tuhan menanti kita berbuah. Kenapa begitu? Lalang dan gandum bukanlah jenis tanaman yang gampang untuk dibedakan. Mirip. Kalau dibaca dalam beberapa referensi, lalang dan gandum ini tanaman yang mirip. Sampai nanti mereka bisa dibedakan ketika gandum ini mulai berbulir dan menghasilkan buahnya. Artinya dalam hidup ini, kehidupan orang yang beriman dan tidak beriman sangat mirip. Mungkin sama-sama melakukan hal yang baik, tapi tujuannya berbeda. Siapa yang tahu? Mungkin sama-sama rajin ke gereja, tapi tujuannya berbeda. Siapa yang tahu? Oleh sebab itu, Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang, termasuk kita, untuk menghasilkan buah. Karena ketika menghasilkan buah, disitulah terlihat mana yang berjiwa gandum, yang beriman pada Tuhan kita Yesus Kristus, mana yang berjiwa lalang, yang tidak menghasilkan buah. Disitulah nanti Tuhan akan memilih dan memisahkan. Dalam kehidupan ini, melalui perenungan kita pada hari ini, kita diberi kesempatan untuk memilih, menumbuhkan benih-benih firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menantikan kita berbuah. Jadi ketika kita diajak untuk menghayati tema lalang di tengah gandum, kita diajak untuk mengerti bahwa kerajaan sorga itu bukan soal nanti, tapi soal sekarang di sini. Kerajaan sorga itu soal Tuhan yang memberi kesempatan setiap kita berbuah di dalam iman percaya kita. Tuhan akan melihat kita dan memisahkan kita. Bukan hak kita untuk memisahkan diri
atau memisahkan dari orang-orang yang kita anggap orang-orang ini nggak berbuah nih. Bukan hak kita, tapi Tuhanlah yang akan menyuruh para malaikat untuk melakukan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita mau menghayati tema kita pada hari ini? Mari kita menumbuhkan benih-benih firman Tuhan itu di dalam hidup beriman kita. Mari kita memberikan diri kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita membawa hati dan pikiran kita untuk mau tunduk dalam apa yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan, termasuk pencobaan yang Tuhan sedang berikan kepada setiap kita yang diajak untuk hidup dalam situasi yang sulit ini. Tapi disitulah iman kita dibentuk. Disitulah kita sedang diajak untuk dapat menghasilkan buah. Mari kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita dimampukan untuk menghasilkan buah di dalam iman percaya kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mau terus memberi kesempatan kepada setiap kami. Engkau mengajarkan kepada setiap kami bahwa kerajaan-Mu hadir dalam kehidupan kami saat ini. Asalkan kami mau, Tuhan, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Hidup di dalam tuntunan-Mu, memberikan diri kami untuk Engkau pimpin. Disitulah kerajaan sorga, dan disitulah kami hidup. Ajar kami, Tuhan, untuk mampu melewati berbagai pergumulan dan tantangan, karena kami yakin kami tidak melewatinya seorang diri, tapi ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Kami memohon terus penyertaan-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu untuk setiap kami mampu menghadapi situasi yang berat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, program Santapan Rohani GKI Banyuwangi. Mari kita terus hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.